Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pardede dengan NIM 1901-856 dari kelas A3 Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi bisnis dalam pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah rencana atau tindakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang ditetapkan. Sasarannya ditentukan oleh apa tujuan bisnis dan urutan prioritasnya. Setelah tujuannya ditetapkan, kampanye digital marketing akan dikembangkan dan dijalankan untuk mencapainya. Selanjutnya, pentingnya strategi bisnis. Untuk mengoptimalkan implementasi alur kerja, memungkinkan keefektifan tinggi sambil menunjuk analisis data dan menindaklanjutinya. Peningkatan berkelanjutan dalam berbagai strategi pemasaran digital, mulai dari pemasaran pencarian, pengoptimalan tingkat konversi atau pengalaman pengguna situs web, pemasaran email, dan pemasaran media sosial untuk membangun tujuan bisnis, mendapatkan pelanggan baru, dan membangun lebih dalam hubungan dengan yang sudah ada dengan konsumen. Jenis-jenis strategi bisnis. 1. Yaitu cloud marketing adalah strategi pemasaran digital yang merupakan bentuk dasarnya dari berjualan secara online, bertujuan untuk menjangkau konsumen dimanapun mereka berada, baik ketika beraktivitas di media sosial, memeriksa email, atau mengunjungi web. 2. Online marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan internet, seperti media sosial, website, email, bahkan augmented reality. Hal ini bisa dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau sekedar postingan sederhana melalui media online. Ketiga, close range marketing. Perusahaan memanfaatkan Bluetooth dan Wi-Fi untuk mengirim promosi, produk, serta layanan langsung kepada konsumen ketika mereka berbelanja. Keempat, call to action marketing atau sering disingkat dengan CTA, merupakan pemasaran menggunakan pernyataan yang dirancang untuk mendapatkan respon langsung dari orang yang membaca atau mendengarnya. Kelima, strategi email marketing. Menggunakan email sebagai media promosi, perusahaan akan mengirimkan email kepada calon konsumen maupun konsumen yang telah menjadi langganan. Tujuannya untuk menawarkan produk agar mendapatkan konsumen baru, memberi update produk terbaru, serta menjalin hubungan dengan konsumen. Keenam, augmented reality adalah kemampuan untuk menambahkan elemen digital yang membuat orang dapat melihat tampilan langsung hanya dengan bantuan kamera. Ketujuh, inbound marketing adalah strategi pemasaran digital menggunakan konten serta interaksi yang relevan dan solutif untuk membuat konsumen mendekatkan diri pada produk dan layanan perusahaan. Kedelapan, search engine marketing adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian melalui kegiatan promosi di web. 9. Social media marketing, kegiatan pemasaran produk atau layanan yang menggunakan platform media sosial, mencari berbagai produk dan layanan yang dibutuhkan melalui media sosial. Maka dari itu akan ada interaksi dengan konsumen melalui platform media sosial yang memberikan dampak besar pada perkembangan bisnis. 10. Content marketing merupakan proses pemasaran dengan membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen, berupa foto, video, story,
artikel, audio, dan yang lainnya. Selanjutnya, peran isu strategi pada bisnis. Isu strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya pencapaian tujuan bisnis sebuah perusahaan. Isu strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan tren yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi ataupun perusahaan. Tingkatan isu strategis. Pertama, isu-isu utama berhubungan dengan pertanyaan mengenai misi lembaga dan secara komposisi. Terbesar isu ini hanya ditemui pada skala besar digunakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Kedua, isu-isu sekunder berisi prioritas program dan definisi kelompok sasaran dan penerima dampaknya. Isu ini terletak pada tingkat perusahaan dalam porsi yang lebih besar digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis. Ketiga, isu-isu fungsional berisi memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Isu ini digunakan pada tingkatan perusahaan dengan komposisi yang sama antara kebijakan strategis dengan kebijakan operasional. Keempat, isu-isu minor meliputi personal staff, keuntungan bekerja, waktu liburan, jam kerja, dan petunjuk pelaksanaan serta peraturan. Isu ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tingkatan perusahaan secara spesifik dengan komposisi dominasi kebijakan operasional. Proses pemasaran digital. Pertama, menyusun target dan strategi berupa rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan disarankan tujuan tersebut harus dapat diukur dengan baik. Kedua, memahami konsumen. Harus mengetahui betul latar belakang dan keinginan konsumen terkait produk perusahaan. Ketiga, memahami brand yang diusung, memahami kelebihan produk yang dimiliki. Keempat, mensiasati kompetisi bisnis dengan mengidentifikasi persaingan perusahaan dan membandingkannya. Kelima, mengukur capaian dengan mengukur progres pemasaran digital perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.